disebut mengikuti yang baik atau mengikuti yang buruk sesuai dengan keadaan dia, seperti itu. Makanya kita nggak perlu heran jika ada orang-orang misalnya yang sudah dewasa ketika masuk organisasi tertentu atau sudah mendapatkan jabatan tertentu itu berubah berubah. Karena memang ketika dewasa itu ada perubahan nilai, perubahan pandangan, perubahan cara pikir, seperti itu. Bahkan ada yang bahkan pokoknya yang penting gue selamat lah, istilah kasar seperti itu. Yang penting gue selamat lah, yang lain masa bodo amat. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Atau yang penting saya dapatkan banyak hal, yang lain sih nggak usah, ya seperti itu. Jadi perubahan nilai. Yang ke-9 adalah masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Nah, ketika seorang telah mencapai masa dewasa, berarti ia harus lebih tanggung jawab. Karena pada masa ini dia harus mempunyai peran ganda yang banyak lah, peran yang tadi disebutkan, adaptasi, lalu adaptasi hidup baru dan adaptasi terhadap peran-peran. Ya mungkin ini bisa digabungkan dengan yang tadi, masa adaptasi. Yang ke-10 adalah masa kreatif. Masa kreatif. Yaitu ketika kita dewasa, pada masa ini orang tuh bebas berbuat apa yang diinginkan. Namun kreativitas itu tergantung pada minat, potensi, dan kesempatan. Contoh misalnya kan kita kalau misalnya ketika mau di SMP, SMA itu kreativitas kita terbatas itu. Kadang terpentok ataupun terkungkung bahasanya itu terkungkung ataupun terbatasi ya. Terbatasi oleh orang-orang sekitar kita. Seperti orang tua. Nah, itu kan terbatasi gitu. Misalnya kita mau contohnya gampang gini, kalau punya motor. Ini yang menimpa saya sendiri ya, Anda pengen bongkar motor lah, langsung orang tua nyeletuk gitu. Nah, bongkar doang bisanya, betulin juga kagak. Nah, itu kan gitu. Ini satu, kita pengen kreatif. Nah, ketika dewasa, nah itu terserah tuh mau ngapain di motor, dibetulin segala macam atau tinggalkan. Nah, itu buat apapun terserah karena lebih luas, lebih bebas pada masa dewasa ini. Makanya ketika masa dewasa itu macam-macam yang dibuat, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Baik hal baik, baik hal buruk. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulannya. Masa dewasa adalah masa peralihan dan pematangan. Oleh karena itu, penanganannya berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dan macam-macam perspektif ini yang tersebutkan membantu kita dalam menangani masa dewasa ini. Itu inti kesimpulan seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi sudut pandang ini yang telah kita sebutkan itu membantu kita untuk menangani orang-orang dewasa. Oke. Jadi itu inti yang kita sadur ya. Yang sadur dari hal-hal yang telah kita dapatkan. Mungkin itu saja para asatidzah dan ustadzat sekalian. Adapun kekurangannya, tentu banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bisa ustadz kita memberikan hal-hal yang kurang seperti apa itu, dan membetulkannya. Dan yang salah dari kita pribadi dan dari syaitan, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan pada pemakalah kita pada malam hari ini, Ustadz Muslim ya, yang Masya Allah pembahasannya ini sangat banyak sebenarnya kalau dikupas secara dalam. Ada biososial, kemudian
relasi interpersonal, sosiologis, antropologis, psikoanalisis. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi diambil atasnya aja. Kalau untuk lebih detail mungkin butuh waktu yang sangat panjang ya. Dan alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullahu khairan dengan segala keterbatasannya. Alhamdulillah Ustadz Muslim sudah mencoba untuk mengikuti metode IMRAT ya, melalui pengenalan terlebih dahulu secara bahasa, secara istilah, kemudian tadi sempat juga disebut dengan tokoh-tokohnya, kemudian hasilnya tadi ada disebutkan hasil dari kesimpulan dan hasil tadi disimpulkan juga tentang dewasa. Apa sih itu dewasa? Kemudian ciri-ciri dewasa dini, dewasa remaja dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah diskusi. Nah, di sini ada sesi diskusi. Barangkali rekan-rekan kita semua di sini bisa meramaikan ruang diskusi kita untuk penyempurnaan bahan makalah ya, insya Allah biar sesuai dengan metode yang diarahkan. Bagi rekan-rekan yang ingin diskusi, bertanya, menambahkan atau kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Izin Ustaz. Fadhal Ustaz Syarif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali pembahasan tentang masa dewasa. Di sini menjadi bahan kerisauan saya adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, ayat ini ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila dia telah dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya sampai 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yaitu akalnya sudah matang dan pemahaman serta pengendalian dirinya sudah sempurna. Dan yang menarik di sini yang saya minta pengarahannya, penjelasannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ disebutkan menurut suatu pendapat biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Bila sudah mencapai usia 40 tahun, biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya. Yang seperti ini mohon penjelasan. Apakah masih bisa merubah kebiasaan? Karena merubah kebiasaan itu bukan hal suatu yang mudah, apalagi sudah mencapai usia 40 tahun. Dan yang menarik lagi, Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi itu usia 40. Juga Presiden Soekarno juga diangkat jadi presiden sekitar usia 40. Dan Presiden Amerika juga diangkat usia 40. Di situ menarik sekali usia 40. Ini bagi saya itu aja tentang menurut satu pendapat biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Mohon untuk diberikan penjelasannya. Terima kasih. Baik. Oke, jazakumullah khairan Jazakumullahu khairan Ustaz Syarif atas tanggapannya. Kita langsung ditanggapi atau bagaimana, atau ada menunggu dua lagi ya, silakan barangkali teman-teman
Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Izin Ustaz. Silakan. Fadhal ya Ustadz Mahbub. Baik, dari Afwan Ustaz, ini langsung saja mungkin karena udah jam 9 lewat. Dari 3 masa ini, masa dewasa awal, dewasa madya, dewasa lanjut ya atau masa tua. Ini sebenarnya bagaimana secara kita menilai masa yang paling produktif atau memang sudah tidak produktif lagi ada atau tidak gitu. Atau di setiap masa itu ada kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Atau istilahnya seperti ini. Dari 3 masa ini, masa yang mana seseorang itu berakhir dia mampu memperbaiki diri atau dia mampu mengikuti jenjang pendidikan, karena ini kita membahas tentang metode pembelajaran untuk remaja dan dewasa. Nah, apakah di semua masa ini mereka masih layak untuk mengikuti jenjang pendidikan atau ada masa-masa tertentu atau ada batasan masanya? Ini tuh Ustaz. Wallahu a'lam. Temanya pendidikan ya Ustadz Mahbub ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi ini Mas Baik. Lambu, soalnya maaf boleh di Dari Ustaz? 3 fase dewasa, awal, madya, dan tua, itu mana kira-kira bagaimana kita menilai yang produktif atau yang tidak produktif. Kemudian tadi ditekankan di kalimat terakhir itu tentang pendidikan. Karena kita kuliahnya mungkin sudah lanjut ya. Mungkin gitu ya Ustadz Mahbub ya. Yang produktif, yang lebih produktif yang mana atau gimana Ustadz Mahbub? Barangkali mau di Nah, Ustaz, kira-kira yang produktifnya terus masa produktif tuh di masa yang mana atau sebenarnya tergantung individu masing-masing seperti itu. Kemudian dari sisi pendidikan, adakah batasan dari 3 masa ini yang mereka masih layak atau tidak mengikuti sebuah pendidikan? pendidikan ya. Baik. Meskipun udah tua masih boleh belajar atau tidak ya. Masih produktif apa enggak atau bagaimana nanti dijelaskan lebih lanjut. Barangkali ada satu lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, menambahkan, dipersilahkan. Jika tidak ada, mungkin langsung ditanggapin Ustadz Muslim. Yang pertama dari rekan kita, Ustadz Surip, berkaitan tentang 40 tahun. Falyatafadhal masykurah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kalau dari pembahasan yang telah kita dapatkan atau dari judulnya itu belum bersinggungan dengan fase dewasa menurut Islam ya. Menurut Islam, walaupun saya pun ketika itu berpikiran bagaimana fase dewasa menurut Islam, pembagiannya dan segala macamnya. Nah, namun tidak disebutkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah saya memberikan jawaban walaupun dengan sekadar kemampuan anak pribadi ya, berdasarkan dengan apa yang anak pahami. Dan pertanyaan yang pertama, pertanyaan sesulit mengenai umur 40 tahun tidak dapat merubah kebiasaan berdasarkan tafsir Katsir. Nah, dari pendapat tersebut. Untuk jawaban lebih tepatnya, Ana belum tahu secara pasti. Belum pasti. Namun kalau kita melihat sirah para sahabat dengan berbagai macam fase-fase umur mereka, maka perubahan kebiasaan itu terjadi. Perubahan kebiasaan terjadi.
baik bahkan datangnya Rasulullah SAW itu merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tentu beliau merubah hal tersebut sesuai dengan latar belakang, fase umurnya, terus perkembangan mereka dan lain-lain seperti itu. Contohnya misalnya perubahan ada yang menikah lebih dari 4 istri, yang poligami 4 istri, ada yang 5, 6 seterusnya. Rasulullah langsung mengangkat ambil 4 istri lalu tinggal ceraikan yang lain. Atau meninggalkan kebiasaan khamr, kebiasaan minum khamr. Nah, bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabatnya melalui perintah Allah Azza wa Jalla secara tadarruj, secara bertahap, dan itu memasuki ataupun ruang lingkupnya lebih besar itu, baik umurnya fase remaja sampai masa dewasa atau masa tua, dan itu berubah walaupun hal tersebut ada antara para sahabat ada yang masih tetap minum khamar, dan banyak hal lain. Ana enggak tahu secara pastinya mengenai tafsir tafsir di Mukatsir mengenai 40 tahun itu tidak dapat melakukan kiasan, apakah ada istisnaat atau pengecualian dalam hal tersebut, atau hal tersebut adalah dasar. Secara dasarnya umur 40 tahun itu sudah mustakir, sudah stabil, dan kebiasaan tidak bisa dirubah. Itu apakah maknanya seperti itu? Nah, sehingga sehingga berdampak jika ada namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kebiasaan. Namun secara dasar 40 tahun itu tidak dapat kebiasaan tidak dapat berubah. Nah, untuk lebih pastinya apakah hal tersebut itu benar-benar perkataan yang hazim atau yang benar-benar paten ya, atau Anda tidak tahu. Yang Anda tahu bahwa ketika kita melihat para sahabat berubah kebiasaan beliau, sedangkan para sahabat tersebut umurnya berbeda-beda. Bahkan sampai dia menghafal Quran ketika fase tua. Nah, seperti itu. Jadi itu jawaban anak pribadi, Ustaz. Mungkin kurang, jika ada tambahan para ikhwan sekalian bisa ditambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 fase paling produktif dalam pendidikan. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan para sahabat, maka memang fase yang paling produktif dalam artian yang paling maksimal adalah fase awal. Jadi fase yang fase dewasa awal. Fase 12 sampai 17 ya. Iya. Ya 21 sampai 40-an, Ustaz. Oh. 40-an. Kirain yang 13 sampai 14 itu awal. Kan kita bicara masalah dewasa itu. Oh, dewasa ya, baik. Remaja dewasa. Dewasa awal. Maka itu yang paling produktif dalam artian itu menghasilkan output yang paling maksimal. Itu dasarnya seperti itu, karena memang pada masa tersebut itu segala hal mensupport, mulai mensupport itu, mulai mendukung dari segi tenaga dan segala macam, itu mulai mendukung. Nah, lalu masa madya itu masa pematangan. Namun kembali lagi seperti yang telah para sahabat, mereka itu umurnya beda-beda. Ini yang kita lihat ya. Kita lihat di
sirah mereka, umur mereka beda-beda. Umur mereka beda-beda. Namun mereka pun dapat mereka produktif dalam pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW dengan cara-cara mereka, dengan cara mereka, dengan cara-cara mereka. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kalau menurut yang apa? Jadi kalau yang Ana lihat dari pembagian ini adalah yang paling produktif adalah masa dewasa awal. Masa dewasa awal. Nah, namun itu yang paling dasarnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang pada masa dewasa madya ataupun dewasa lanjut itu tidak produktif, maka hal tersebut dikembalikan kepada orangnya sendiri. Contoh kayak Ibnu Hazm. Terus dan para aimah lainnya. Ada yang sudah 40 tahun baru belajar dan menjadi imam. Dan seperti itu. Kan man jadda wajada man kan itu patah yang sering kita dengar sebagaimana katakan Allah dalam Al-Qur'an, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kita. Jadi hal tersebut juga didasari oleh seperti yang kata Ustaz Mahbub adalah didasari oleh pribadi itu sendiri. Itu seperti itu, Ustaz. Oke. Kalau ada yang memberikan ini tambahan tafadhol Ustaz. Buat maklumat buat kita gitu. Ustaz. Kalau tadi disebutkan di fase awal ya 21 sampai 40 tahun. Nah, sekarang ini kita akan melihat kan kita mencontoh kepada Rasulullah. Kenapa Allah pilih Rasul itu di umur 40 tahun gitu? Karena sudah matang, Ustaz. Nah, berarti yang produktif itu sebenarnya di masa awal atau di masa kedua, 40 tahun ke atas kan di masa kedua, Ustaz. Tadi disebutkan di situ. Iya. Ini yang Ana pahami, Ustaz ya. Ini yang Ana pahami, wallahu alam, apakah hal tersebut itu benar atau tidaknya. Namun Ana pahami bahwa ketika Rasulullah, karena Allah sendiri mengetahui keadaan Rasulnya. Allah mengetahui keadaan Rasulnya. Dan ketika sudah 40, itu sudah siap menerima menerima wahyu dan beban lainnya. Namun sebelum itu kan Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, dikenal sebagai sifat-sifat yang mulia lainnya. Nah, bahkan persiapan dari apa nih sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, itu ada persiapan sebelumnya kan? Persiapan sebelumnya. Seperti kayak Rasulullah sebelumnya telah menikah atau Rasulullah berdagang. Itu sebuah tanggung jawab atau pendidikan yang ditanggung oleh orang-orang dewasa, suatu hal yang besar. Jadi kalau yang Ana pahami, wallahu alam bishawab, bahwa ini anak khawatir bicara tanpa ilmu, tapi yang Ana pahami seperti itu. Yang Ana pahami bahwa Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun itu memang sudah siap untuk menanggung jawab tanggung jawab berat, dan bukan berarti orang selainnya atau di bawah umur yang lainnya itu tidak produktif. Karena buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat yang memimpin perang. Siapa Ustaz yang seorang yang masih muda, Ustaz, memimpin perang? Anak muda? Zaid bin Sabit, Zaid. Sahih. Usama bin Zaid. Kasir, Ustaz. Kasir. Yang langsung yang memimpin perang itu.
banyak sekali itu. Nah itu sebuah luar biasa Ustaz, luar biasa. Jadi nah kalau karena kenapa kalau seandainya kita menetap betul karena apa gini, kalau kita mengatakan bahwa selain umur 40 tahun itu tidak produktif dalam pendidikan, maka kita menafikan realitas ataupun kenyataan yang di lapangan, yang dialami para sahabat, seperti itu. Karena kita akan menafikan. Nah, kalau kita mengatakan, wah nih Rasulullah zaman umur 40 tahun itulah umur yang paling produktif. Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Nah, adapun umur yang lainnya itu tidak terlalu produktif karena kita mengatakan paling produktif, berarti produktif tapi tidak seproduktif dewasa umur 40 tahun seperti itu. Namun yang di lapangan kita dapatkan para sahabat yang di bawah umur 40 tahun ke bawah itu pendidikannya luar biasa, ditempa oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Ana juga bingung untuk memberikan penjelasan Ustadz, karena ada kontradiktif di sini yang Ana rasakan. Seperti itu Ustadz. Karena yang Ana pahami umur 40 tahun itu dia udah siap lah, udah matang sekali, sudah stabil. Itu yang Ana pahami Ustadz. Karena dan paling produktif itu dia memang Allah mengetahui keadaan Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun. Itu yang Ana pahami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, diskusinya luar biasa hangat. Ini kalau dilanjutkan mungkin bisa melahirkan teori-teori baru nih Pak Dokter nih. Masya Allah. Teori mana yang lebih produktif, yang di bawah 40 tahun atau di atas tahun, atau juga akan muncul madhab wasitiyah. Wasitiyah. Ya. Masya Allah. Long life education gitu ya. Long life education juga termasuk itu juga ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Mungkin masih ada ditambahkan dari Pak Dokter atau bagaimana? Silakan. Mungkin karena dalam pendidikan juga dia mustamir Zat. Mustamir dia tidak bisa dia lanjut ya. Tidak bisa kita katakan dia paling menonjol gitu, karena hasil dari 40 tahun itu, hasil ilmu yang matang itu, pendidikan yang matang itu dimulai dari sebelum-sebelumnya Zat. Dimulai dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita nggak mengatakan bahwa yang ketika matang dia paling produktif, enggak. Namun kita lihat sebelum-sebelumnya Zat. Sebelum-sebelumnya. Nah, itu karena pendidikan itu mustamir dia, berlanjut, berkesinambungan sesuai dengan jadi kalau paling produktif masa ini kan kita mau masa dewasa ya Zat ya, antara 3 aja pilihannya. Jadi nggak mengatakan yang remaja ataupun anak-anak, tapi kita ngomong antara 3 ini aja. Jadi ya mau nggak mau kita katakan yang paling produktif adalah karena memang itu karena memang yang paling support seperti itu. Nah, namun intinya ada pendidikan yang mustamir. Pendidikan adalah suatu hal yang terus-menerus continue. Nggak bisa kita katakan ini paling produktif secara tepatnya itu ya. Ini paling produktif, ini enggak produktif. Namun dia terikat dari satu fase ke fase berikutnya, dan dia menarik dari fase satu ke fase berikutnya. Jadi masa dewasa itu ketika seorang alim contoh Imam Bukhari rahimahullah taala sampai kitab Sahih Bukhari itu ke tangan kita itu melalui pendidikan yang panjang dari masa kecilnya. Imam Syafi'i juga seperti juga, sampai namanya tersebar di dunia ini dari kecilnya juga sama, dari hafal Quran. Oleh karena itu penting sekali nih mumpung Ramadan, salah satu sunnah Rasulullah adalah menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran apalagi asatidzah itu ada kekurangan di pendidikannya. Ada kekurangan pendidikan karena kita mencintai Rasulullah, sunnah Rasulullah menghafal Quran. Para sahabat juga menghafal Quran, dan itu bentuk
salah satu bentuk pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Itu Ustaz ta'aliknya. Afwan kepanjangan. Barakallahu fikum Ustaz Muslim, Masya Allah. Mungkin untuk yang tadi mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya terkait teori tersebut. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Gimana Pak Dokter? Dipersilakan atau bagaimana atau dikembalikan? Ya boleh satu lagi ya, nggak apa-apa. Fadhal Ustaz Mahbub, Fadhal Ustaz. Ini singkat aja Ustaz. Maksudnya gini, mungkin ana yang kurang jelas ya dari penjelasan tadi. Kira-kira apakah memang kedewasaan itu hanya secara teori, apakah hanya ditentukan? Suaranya kok putus-putus Ustaz, bentar-bentar di mute. Ustaz, secara teori apakah kedewasaan itu hanya ditentukan dari umur atau ada aspek lain seseorang itu disebut dewasa gitu. Itu saja Ustaz. Masya Allah. Fadhal Ustaz Muslim. Kalau dari apa yang telah kita dapatkan dan kita baca, itu bahwa secara umum masa dewasa itu ada bagian umurnya atau ada umur tertentu. Itu secara umum Ustaz ya. Karena apa? Karena kan para peneliti itu melihat secara umum Ustaz. Jadi ada sampelnya lalu diteliti mana lebih umum tuh. Karena kita menghukumi secara aglabi ya, secara umum. Nah, lalu dibentuklah sebagai kaidah. Nah, namun secara khusus itu secara khusus maka ditentukan oleh person-personnya atau pribadi-pribadinya Ustaz. Karena ada orang-orang yang bisa jadi umur 15 tahun sudah dewasa, sudah mampu menanggung beban dan tanggung jawab. Ada juga yang mereka itu umur 30 tahun, 40 tahun belum bisa memegang tanggung jawab ataupun beban kehidupan seperti itu. Jadi ya sama seperti kita punya kaidah-kaidah itu, kaidah-kaidah dalam bidang-bidang ilmu. Namun ada beberapa hal secara khusus itu berbeda, ada istithnaatnya. Nah, makanya yang Anda tahu di sini, makanya Anda lihat mereka para penulis atau para pengusung sudut pandang itu mereka kira menghukumi secara global, secara umum. Jadi umumnya itu berkisar antara 21 sampai 40 tahun, 40 sampai sekian seperti itu. Itu yang Anda dapatkan. Seperti itu. Jadi Anda belum melihat ada orang yang pasti gitu. Secara pasti menentukan seperti ini. Secara umum. Karena ada beberapa persen biasanya karena itu menghukumi secara umum. Lalu kalau ada istithnaat atau kekhususan maka dikembali kepada person to person, secara personal, secara pribadi. Itu Ustaz. Itu yang Anda dapatkan Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz Mahbub, Ustaz Muslim, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Gimana? Keren. Masih ada nggak? Bagaimana? Cukup atau? Cukup mungkin kita serahkan ke Pak Dokter mungkin biar ditengahi dan diberikan pencerahan. Masya Allah. Insya Allah ya. Betul, Ustaz. Iya. Ini luar biasa ini ya. Ada ilmu baru ini ya. Ada ilmu baru. Sebenarnya begini ya. Ngomong masalah dewasa, ya intinya ngomong tentang diri kita. Itu aja. Berkaca pada kita semuanya. Gitu. Jadi pengalaman keseharian,
baik di rumah tangga ya, di organisasi, di masyarakat ataupun di pendidikan, itu berarti mencerminkan bahwa kita adalah dewasa. Karena kan ini kan udah lewat 20 semuanya ya. Udah lewat 20 semuanya. Lewat, insyaallah. 17 kayak 17. Iya. Ini ada yang usianya mungkin di atas Bapak ada ya? Ya. Kalau Pak Dokter masih 20-an itu Pak Dokter. 20 Ustaz semangatnya. Fatur Rahman udah mau mantu kayaknya Ustaz Fatur Rahman. Iya, ini udah pada dewasa lah. Jadi begini ya. Jadi ini kita seakan-akan sharing aja, sharing karena kita berada di dalam ya kategori dewasa ya. Apa itu dewasanya? Dewasa awal, madya ataupun akhir ya, lanjut itu terserah lah. Itu kan teori kalau itu mah, teori kholok itu. Jadi begini ya. Jadi seseorang itu dianggap dewasa itu ya. Dalam psikologi itu ada dua ciri ya. Jadi ciri bahwa seseorang itu dikatakan dewasa ya. Kalau dalam psikologi itu minimal ada dua ciri ya secara umum ini. Jadi bicaranya umum. Yang pertama itu ya ditandai dengan jadi kemandirian ekonomi ya itu. Mapan katakanlah ya. Sudah punya pekerjaan. Pekerjaan identik dengan penghasilan kan seperti itu. Pekerjaan punya, penghasilan ada, nanti apa? Ciri orang dewasa, nikah. Seperti itu. Jadi yang pertama ya, kriteria seseorang itu dikatakan dewasa karena mapan secara ekonomi. Bahkan tidak sedikit ya, yang di usia dewasa itu dia tidak tergantung pada orang lain, tetapi justru orang lain bergantung pada dirinya. Seperti buka lembaga pendidikan ini. Pendidikan kan itu usia muda, punya pondok pesantren, punya yayasan sosial keagamaan, punya biro travel dan haji ya, umroh dan lain sebagainya. Kan usia remaja. Usia dewasa. Jadi mapan secara ekonomi. Tidak tergantung lagi pada orang lain atau orang tuanya. Makanya kalau seandainya katakanlah kita udah masuk usia 20 atau mungkin 40, tapi ekonomi kita belum mapan, ya belum mandiri, maka itu perlu dipertanyakan kedewasaannya. Tadi sesuai dengan yang ditanyakan oleh saudara Ustadz Mahbub ya, apakah dewasa itu ya 40 tahun cirinya secara teori atau enggak. Itu tergantung situasi dan kondisi sebenarnya. Jadi kita tidak terjebak dalam ya, urusan yang formal-formal seperti itu, walaupun kita harus tahu. Yang penting di situ intinya ada produktivitas ya. Itu yang pertama. Jadi kriteria yang pertama dari seseorang itu dikatakan remaja karena dia memiliki kemapanan dalam ekonomi atau katakanlah di dalam karir ya. Nah, berkenaan dengan karir ini sedikit Bapak sampaikan. Itu karir itu bisa melekat, ya, karir itu bisa kita miliki itu melalui beberapa tahapannya, melalui beberapa jenjang karir itu. Yang pertama itu karir berangkat dari sebuah experience, coba-coba dulu ya. Pertama saya ngelola mungkin madrasah diniyah. Madrasah diniyah udah oke, lanjutkan ke pendidikan formalnya, buka pesantrennya,
buka sekolahnya, madrasahnya. Setelah itu karena dirasa masih bagus lagi, ya itu kan berangkat dari experience. Coba-coba, coba-coba, setelah dicoba itu ternyata menguntungkan, bermanfaat, akhirnya karir kita bisa berkembang di situ. Yang kedua, karir itu bisa berkembang kalau seandainya di situ ada interest, ada keuntungan di situ. Jadi ada keuntungan, ada nilai jual. Ya, ya sama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Ketika itu ada keuntungan, ada yang dapat dijual, ada yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, berarti kita di situ sudah berkarir sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karir itu juga tidak lepas dari yang namanya values. Ya. Jadi ketika kita mengembangkan karir, itu tidak bisa lepas dari yang namanya ada kontrol nilai, ada norma-norma, ada keinginan kita yang tersalurkan di situ. Orang politisi ya karena nilainya nilai politik ya larinya ke dunia politik. Seorang yang katakanlah ahli ekonomi, ya, maka dia akan membuka lapangan kerja yang berkaitan dengan entrepreneur, ya, kewirausahaan. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam dirinya ia kembangkan melalui karir tersebut, ya jadilah itu sebuah katakanlah karir yang ia tekuni. Jadi di situ ada values. Ya. Selain itu dalam karir juga ada yang namanya education. Ada semangat mengedukasi, ada nilai kognitifnya, ada sandaran intelektualitasnya. Dan kita katakanlah sebagai, di sini kan rata-rata punya lembaga pendidikannya. Di sini saya kira pendidikan Islam itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, ini adalah masalah karir dalam pendidikan. Nah, yang selanjutnya berkenaan dengan karir itu ada skill ya. Skill itu ada keahlian, ada kompetensi di situ. Ya. Jadi ketika kita mapan dalam ekonomi, ya, mandiri dalam ekonomi, ya salah satunya karena ada skill di situ. Baik hard skill maupun soft skill itu di situ ada ya. Jadi ya di situ katakanlah keahlian-keahlian kita terasah, teruji. Nah, karena di situ kita maka kita terus memburu karir tersebut. Nah, yang terakhir dari karir yang dirintis oleh remaja adalah adanya goal, tujuan, adanya ya tujuan sih. Tujuan daripada karir itu apa sesungguhnya. Itu ya. Jadi ada beberapa tahapan dari sebuah karir ya. Jadi karir itu dibangun tidak satu arah, tetapi oleh beberapa arah. Ya. Ini di sini ya, ini teorinya dari Ernst ya. Jadi ada 6 ya yang mendukung karir seseorang. Yaitu ada experience, ada interest, ada values, terus ada education, ada skill, dan ada goal. Itulah karir kita. Makanya kemandirian ekonomi itu salah satunya didukung oleh karir kita yang luar biasa. Itu yang pertama. Kriteria kedua, bahwa dia itu dianggap sebagai orang dewasa ya, karena dia bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. Jadi berani
bertanggung jawab, katakanlah seperti itu. Jadi ciri remaja itu berani bertanggung jawab, tidak tergantung sama orang lain. Kalau nggak salah, ha anada kan itu. Inilah aku kan, bukan orang lain kan. Tetapi apapun yang ia lakukan, apapun yang ia ucapkan, betul-betul ia konsekuen, betul-betul ia bertanggung jawab. Tidak mau lempar batu sembunyi tangan. Itu seperti itu ya. Makanya ya kita mungkin bisa berkata sama diri kita masing-masing karena sudah berada di fase dewasa ya. Baik dewasa awal, remaja maupun lanjut. Jadi di sini kita bisa katakanlah kalau dalam bahasa Jawa membelejeti. Apakah kita itu sudah dewasa, usia sudah kepala 5 contohnya, tapi kekanak-kanakan kata Ustadz Mahbub itu. Seperti itu ya. Jadi Bapak ulangi ya. Jadi ada 2 kriteria seseorang itu dikatakan remaja. Yang pertama, mandiri secara ekonomi. Yang kedua, bertanggung jawab secara penuh terhadap berbagai kelakuannya, perbuatannya, dan ucapannya. Nah, sebagai contoh begini ya, untuk kategori negara-negara maju ya, negara-negara maju itu orang dikatakan remaja, dikatakan dewasa itu salah satunya apa? Kalau dia sudah memiliki pekerjaan menetap, pekerjaan yang menetap, jadi karyawannya tetap, bukan kontrak. Jadi sudah penuh gitu. Apalagi harian lepas. Apalagi itu. Jadi nggak ada outsourcing. Jadi di negara maju itu seperti itu. Dikatakan dewasa itu, jadi kalau pekerjaannya sudah menetap. Dan mungkin ada lebih baiknya lagi kalau di maju itu sudah membuka lapangan pekerjaan yang tadi Bapak katakan. Nah, sebaliknya kalau di negara yang berkembang ya seperti di kita ya di Indonesia itu dikatakan seseorang itu dewasa, ini cukup ini ya. Betul atau enggak nanti bisa diuji ini. Jadi remaja di negara berkembang itu seringkali ditandai kalau seandainya dia sudah menikah itu. Kan beda ya. Yang satu udah mapan, punya pekerjaan, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan job seeker lagi, tapi sudah membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain, sehingga keberadaannya sangat bermanfaat, bisa menghidupi banyak orang kan di situ. Sedangkan di negara berkembang, ya kasus di Indonesia, mungkin negara-negara yang katakan terbelakang itu dikatakan dewasa manakala sudah nikah. Ini kan, tapi ini memang fakta. Ini adalah sebuah kenyataannya yang tidak bisa kita hindari. Oke, ciri lain dari dari masa dewasa itu. Kalau di remaja kan ada istilah formal operasional itu ya. Jadi pikirannya itu ya kausalitas, sebab akibat ya. Terus loncat-loncat itu kalau di remaja. Nah, kalau di dewasa itu ya, dewasa itu pikirannya itu tidak lagi loncat-loncat, tidak kausalitas, tetapi Faizat menyebutnya dengan istilah postformal ya, postformal dalam sisi berpikir ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang ia luncurkan itu ya bersifat reflektif ya, reflektif apa yang terjadi, apa yang dapat menginspirasi seperti itu. Terus di samping reflektif juga realistis ya, pragmatis, dan juga dalam memecahkan masalah itu tidak satu arah ya.
Itu ciri orang dewasa. Tidak kata saya begini, mau saya begini, enggak. Jadi ketika sudah dewasa, karena kita sudah sharing ya, dengan berbagai lingkungan, dengan berbagai wawasan, sudah banyak katakanlah pengetahuan yang kita dapatkan, maka dalam memecahkan masalah itu ya tidak satu arah, tetapi kita akan lebih banyak bijak, ya, lebih arif. Ya. Kita akan lebih menunjukkan sisi, oh ya, saya adalah orang yang sudah dewasa, seperti itu. Baik ya. Nah, terkait dengan masalah ini tadi yang dibicarakan ya. Jadi pada masa dewasa itu kan ditandai ya, untuk dewasa awal itu kan katakanlah ada transisi ya, transisi untuk pendidikan itu. Jadi transisi dari pendidikan menengah ya, pendidikan menengah baik pertama maupun atas itu kan ke perguruan tinggi. Di situ ada kan. Kenapa? Karena dewasa itu kan tadi 21 ke atas. Jadi di situ atau ada yang mengatakan 18 ya. Jadi ada transisi pendidikan dari yang sifatnya menengah, yang sifatnya didikte, yang sifatnya kaku ya, ke pendidikan yang di situ kompleks, yang di situ mengolah berbagai ilmu seperti itu. Maka yang terjadi ketika masa dewasa itu ya, dalam hal pendidikan atau pengetahuan itu menyebabkan apa? Perubahan dan stres. Ya. Jadi mau tidak mau kan, kok begini kuliah itu ya. Mungkin kita mengalami dulu ya. Awal-awal kita kuliah masuk S1. Lah, kok dosen itu nyuruh-nyuruh. Itu kan terasa itu. Dosen itu ngasih silabi. Udah ngasih silabi ini referensinya. Sudah itu harus bikin makalah kan seperti itu. Terus Kaget. dosennya nggak masuk lagi. Dosen nggak masuk, mahasiswa suruh diskusi. Nah, ini kan perubahan paradigma dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi kan seperti itu. Tetapi ya hikmahnya kan banyak. Dengan banyaknya referensi yang dikasih oleh dosen ya berarti wawasan kita ya bertambah seperti itu. Yang kedua, ketika kita masuk di dunia perguruan tinggi itu terjadi semacam pergerakan ya, pergerakan atau pergeseran dari skala yang kecil ke skala yang lebih besar. Ya. Jadi yang asalnya kita itu kalau hubungan dengan kawan itu hanya sebatas satu kelas, ya, hanya sebatas satu angkatan. Tapi kalau sudah masuk di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, kan kita bercengkrama dengan berbagai mahasiswa, ya, bercengkrama dengan berbagai organisasi, ada berbagai forum-forum diskusi, ya, forum-forum kajian kan seperti itu. Jadi skalanya lebih besar di situ. Jadi dari remaja ke dewasa. Nah, karena skalanya itu lebih besar, maka terkadang kan mahasiswa itu kan merasa apa? Ya, yang Bapak alami. Kita kan merasa lebih dewasa kan. Merasa di situ kita ya sudah layak membuat sebuah tesis katakanlah, sebuah kesimpulan. Ketika A akan menjadi B dan hasilnya C kan seperti itu. Silogisme itu dipakai kan. Jadi ada apa? Natijah ya, natijah awal, sugro, kubro dan natijah. Ada kalau dalam filsafat itu kan silogisme Aristoteliannya. Ada apa? Hasil, Premis mayor,
premis minor, premis mayor, dan kesimpulan seperti itu. Jadi kita kan sudah lebih dewasa di situ. Jadi itu ya. Nah, tentang apa tadi yang menarik ya, tentang usia yang 40 tahun itu oleh Ustadz Surip. Jadi dalam pandangan Bapak begini ya, memang 40 tahun itu menjadi standar kedewasaan seseorang itu. Nah, kedewasaan seseorang itu bisa dilihat minimal dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi intelektualitas, ya. Kemampuan kognitifnya. Ini seperti itu. Jadi ya sudah bagus lah ilmunya, banyak baca kitabnya, sering diskusinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mampu membangun hubungan emosional dengan berbagai elemen. Itu dewasa itu. Di 40 itu kan ya usia 40 itu intelektualitas kita lagi bagus-bagusnya, lagi tajam-tajamnya, lagi kritis-kritisnya. Terus emosional kita membangun hubungan dengan yang lain itu luar biasa itu. Ya. Emosional kita terbangun, termotivasi, senantiasa menjadi daya gedor untuk orang lain berkembang kan seperti itu. Emosional. Nah, yang ketiga itu di usia 40 tahun itu karena dia sudah matang secara spiritual ya. Jadi ini Bapak menemukan seperti itu. Jadi kenapa 40 tahun menjadi standar kedewasaan seseorang? Kalau Ustadz Muslim tadi menyebut Rasulullah juga usia 40 tahun kan beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, karena ketiga komponen tadi ya di usia 40 tahun sudah dimiliki. Yang pertama intelektualitasnya sudah katakanlah mumpuni. Yang kedua kecerdasan emosionalnya, membangun berbagai jaringan dengan berbagai organisasi, berbagai elemen bangsa, berbagai ya kalangan, hubungan emosionalnya sudah luar biasa ya, dikenal banyak orang kan seperti itu. Nah, yang terakhir usia 40 tahun itu karena sudah matang secara spiritual ya. Kalau dalam bahasa Sunda gini ya, sudah tahu payet peherna hirup. Apa artinya Pak Ustadz Fajri? Pahit. Sudah banyak makan asam garam. Nah, ya kurang lebih itu. Udah makan asam Jadi garam kehidupan ini. udah lagi ada sudah legok tapak. Legok tapak genteng kadek. Maaf yang bukan Sunda. Ustadz Riza ya. Ya sudah legok tapak genteng kadek. Jadi sudah banyak pengalaman ya. Pokoknya sudah melanglang buana seperti itu ya. Makanya tolok ukur di usia 40 tahun. Dan kematangan 40 tahun itu adalah menjadi ciri bahwa ketika dia sudah mapan baik secara intelektual, secara emosional, dan secara spiritual, maka dia akan mampu melalui hari-hari selanjutnya setelah 40 tahun itu dengan 3 kematangan tadi. Seperti itu. Nah, kalau seandainya orang itu ketika 40 tahun tidak mau berubah, mabni berarti. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya kalau nggak merubah-rubah. Contohnya gini, kalau saya kan di kampung, mamawa jujur, maaf. Tahu jujur? Apaan tuh, Set? Jujur, pancing. Joran. Oh, Joran. Joran. Pancing gitu. Bayangkan 40 tahun, bukannya membina keluarga agar harmonis. Anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, demi apa? Demi hobi. Nah, itu bahaya. Seperti itu ya.
Jadi 40 tahun itu menjadi tolak ukur ya, tolak ukur kemandirian seseorang. Kalau seandainya enggak berubah ya katanya gitu. Katanya maka hidupnya akan seperti itu terus. Jadi Itu susah belum berubah masuk lagi. teori ya? Ya? Belum masuk teori baru katanya. Iya. Karena ini kan kita bicaranya praktek ya, realitas di lapangan seperti itu. Mungkin nanti dari kelas ini memunculkan teori tadi. Jadi sudah mabninya seperti itu, nggak mau berubah ya susah seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya berkenaan dengan ini ya, dengan apa? Dengan masa belajar itu ya. Jadi saya punya ini ya, punya dua guru ya, dua guru di Jogja itu, dosen. Yang pertama Profesor Simu ya, Profesor Dr. Simu. Dia walaupun sudah tua ini, pada masa saya kuliah itu sudah tua, tapi terus belajar. Ya. Dan dia nggak sungkan ya ke kampus. Bayangkan dia sudah jadi rektor ya, ini pengalamannya, sharing pengalaman. Dia sudah jadi rektor saat ini, rektor IAIN ya, IAIN Sunan Kalijaga. Tapi apa? Dia beli buku sendiri, jalan kaki beli bukunya ke koperasi mahasiswa, di situ ada. Dan dia ya cuek aja. Nah, terus dia ke kampus itu sudah punya supir pribadi, kendaraan pribadi, maaf bukan supir pribadi, kendaraan pribadi. Jadi sudah difasilitasi oleh negara karena dia seorang rektor. Bayangkan ke kampus pakai sepeda. Ya ini contoh yang Bapak jumpai ya, Profesor Dr. Simuh almarhum. Nah, hasil dari dari dia suka beli buku, bukunya banyak sekali. Maka banyak buku-buku yang ia torehkan. Ya. Banyak buku-buku yang ia torehkan. Meskipun dalam tanda petik ada orang yang nggak suka dengan pemikiran-pemikiran beliau ya, seperti itu. Jadi dia kutu buku, ya, baca buku, sudah jadi rektor, terus luar biasa berinteraksi dengan mahasiswa, seakan tidak ada jarak bahwa dia seorang rektor dengan mahasiswa, bahkan dengan karyawan sekalipun, kan nggak ada. Dia sifatnya low profile ya, jadi bersahaya. Tapi dia terus berkarya, produktif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika Bapak di Jogja itu, guru Bapak itu walaupun tidak berguru secara langsung, tapi lewat tulisan-tulisannya, Profesor Kunto Wijoyo. Prof. Kunto itu ngetik itu bukan kayak kita pakai komputer. Bukan ya. Bukan kayak kita pakai video, pakai voice, bukan. Dia itu ngetik pakai betul 11 jari ya. Hanya 1 jari yang dia pakai. Tapi bukunya luar biasa. Sampai sekarang kan mengkristal di kalangan sosiolog itu. Tulisan-tulisan Kunto Wijoyo. Ini luar biasa. Artinya apa? Dari kedua contoh tersebut, usia tidak menjadi batasan untuk menuntut ilmu dan untuk berkontribusi bagi ilmu. Itu ya. Nah, kalau yang di Bandung, Bapak punya di Bandung itu namanya ini Afif Muhammad. Sampai sekarang dia itu menulis tafsir fi dilalil Quran yang sering dibahas oleh kalangan sosial ya, kalangan peneliti sosial itu kan Adabu Ijtimai. Itu beliau terjemahkan dan karyanya ratusan. Sampai sekarang masih produktif. Walaupun kemarin dia sempat menulis buku The End of Religion. The End of Religion itu Bapak temui buku terakhir beliau. Walaupun dia masih menulis.
tapi buku yang dicetak ya, dicetak itu the end of religion itu. Jadi akhir dari sebuah agama. Artinya apa? Walaupun usia sudah 70 tahun, tetap produktif. Artinya dia apa? Haus akan ilmu. Baik, itu saja dulu ya. Mudah-mudahan walaupun katakanlah enggak fokus ke pembahasan dewasa, baik biososial, terus relasi interpersonal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi kita bahwa kita masuk di kalangan dewasa. Amin. Jadi Amin. tunjukkanlah anazanya itu, akunya. Jadi bukan aku yang malu-malu, apalagi yang memalukan, jangan. Tapi aku bangga dengan prestasi kan, aku bangga dengan ya dalam bahasa kita kan ya kita kan boleh bangga dengan kemandirian diri kita. Aku punya pesantren, punya yayasan duafa, punya lembaga pendidikan, punya perguruan tinggi, nah seperti itu. Karena kita masuk di dalam kategori dewasa ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada sedikit ya pencerahan. Oke, sebelum diakhiri ini ya, ini boleh dibuka semuanya. Yang pertama saya ucapkan ya marhaban ya Ramadan ya, marhaban ya Syahrul Siam. Semoga saum yang akan kita laksanakan betul-betul saum yang kita laksanakan yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Amin. Amin. Nah, yang kedua berkaitan dengan perkuliahan ya. Bapak ingin memastikan aja kira-kira apakah mau tetap waktunya, harinya, dan durasinya atau ada perubahan. Tarawih, Ustaz. Nah itu, tarawih itu. Ada tarawih. Majuin aja, Ustaz, majuin, Ustaz. Kalau yang lain nggak keberatan, kan mau tarawihan. Jadi silakan, ya kan 1 kali ya. Ada zuhur mungkin. Habis berat. nggak ada liburan. Pada Habis Kalau terawih di Jodoh itu aja. enggak kayaknya. Habis terawih aja Pak Dokter. Tentu. Sebentar ya, Bapak lihat tuh kalender akademiknya ya. Iya. Wah, terawih ngantuk banget. Iya. Ngantuk banget, Ustaz. Belum kalau ibu-ibu kan harus bangun buat nyiapin sahur. Nah, tuh dia. Gitu. Setuju. Atau gini, kita lebih awal aja. Habis salat subuh, contohnya. Boleh tuh, biar nggak pada tidur lagi tuh bapak-bapak. Iya, nyambung kan sholat duha kan. Baca Quran dulu pagi-pagi. Tahu aja nih ibu-ibu. Nanti pagi-pagi udah godin Pak Isen. Takut godin. Oke, sebentar ya. Mangga ikut. Nampaknya ini formal ya, kita kuliah normal ya. Kecuali 16 sampai 17 itu ada UTS ya. Sudah punya jadwal atau kalender akademiknya? Belum, Ustaz. Belum ya? Iya, boleh Kalau dikirim. belum nanti Bapak share ya ke Pak Ustadz Ardi ya. Jadi nampaknya kita normal kuliah ya, nggak ada libur. Kita estafet kuliah itu sampai bulan Juli ya, sampai bulan Juli. Seperti itu. Ini ya nggak ada libur kalau untuk kelas ini pasca itu. Jadi semangat terus. Makanya. Kalau Idul Fitri bagaimana Pak dosen Idul Fitrinya? Nah kalau Idul Fitri ada di sini toleransi ya.
14 sampai 15 itu 21 sampai 22 itu libur. 14 sampai 15 lah. 14 sampai 15 dan 21, 22 itu ada libur Idul Fitri itu ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi di bulan Juni ya. Seperti itu. Jadi memang ini enggak sebenarnya tanggal 30 April tuh belum ya? Belum. Belum. Ya 30 sampai tanggal 30 April sampai 1 Mei itu libur, ada libur ya. Ada libur apa ya? Enggak tahu libur apa. Hari buruh nasional. Kalau 1 Mei itu hari buruh Oh nasional iya. kayaknya. May Day ya, Dari May dulu Day kan ya. suka demo tuh kalau 1 Mei. Iya. Lagi Ramadan, Ustaz. Jadi bagaimana kita waktunya, hari waktu buruh kuliahnya gimana? Hari buruh internasional, bukan nasional, internasional. Ya, May Day itu. Lanjut aja Pak Dokter. Kalau hari Sabtu setiap jam 10 boleh, Ustaz. Sampai jam 12. Soalnya kalau habis zuhur kayaknya pada kecapean itu. Oke. Ya, ibu-ibu nyiapin bukaan. Jam 10? 10 pagi? Enggak, kalau pada zuhur, kalau menjelang asar. Padahal dulu kan ada kuliah ya. Jam 10 insya Allah. Pesen aja, Bu. Makannya. Disiapin Ustaz harus. Enggak usah Pesen masak. beda dengan masakan dari itu ya. Ujiannya offline Pak dosen. Offline atau online nih ujiannya? Ke Purwakarta atau di offline? Online. Online semuanya. Online. Oh, berarti enggak ke Purwakarta ya? Enggak jadi. Enggak ke Purwakarta. Tapi enggak tahu nanti belum ada kabar saat online. Alhamdulillah. Yang di repot nih. Karena nggak boleh keluar daerah sekarang ya. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Pulang kampung boleh, mudik nggak boleh. COVID-19. Oke. Baik, untuk tesis online insyaallah. Amin, mudah-mudahan. Oke. Jadi hari apa kita kuliahnya? Belum vaksinasi. Hari Sabtu jam 10. Oh ya. Enggak kerja tuh Sabtu tuh. Izin sekali Kalau saya sih enaknya malam kayak gini sambil ngopi, makan kacang. Gitu. Kalau siang kan puasa. Oke, iya itu pertimbangan juga ya. Ya terserah, kalau Bapak insya Allah ngikut meluangkan, kan paling di masa Ramadan itu ya 2 pertemuan atau 3 ya, 3 kalau nggak salah di Ramadan itu. Jadi apa mau siang hari sesuai saran dari Ustadz Muslim tadi ya, jam 10 ya. Iya. Oh kuliah juga ya? Ya maaf, kayaknya ngajar juga nih hari kalau pagi. Ngajar ya. Iya. Berarti sesuai jadwal malam aja. Berarti tetap ya malam ya. Oke, kalau seandainya malam Ahad, malam aja, Bro. Startnya jam berapa? Dikembalikan ke asal. Ke asal ya. Sepakat ya, ke Ya, asal ya. kalau mungkin Ramadan 1 jam aja cukup kali ya. Nah itu yang 9 sampai 10 gitu. Dipadatkan nih. Ringkas, padat. Betul ya. Jadi itu yang ingin Bapak sampaikan itu yang pertama harinya tetap kan, yang kedua jamnya berubah, yang ketiga durasinya juga. Kalau di tempat yang lain, saya kira di Mutakin juga ada toleransi ya. Jadi kalau di kampus yang lain seperti Bapak kan di Unpas itu, Universitas Pasundan itu jadi yang asalnya 100 menit itu ya menjadi 80 menit itu masa Ramadan itu seperti itu. Nah kalau seandainya di kelas ini ya start jam 9, jam 10 selesai ya gak apa-apa. Ngantuk kayaknya kalau malam. Saya minum kopi Kan ada itu.
Ada kopi. Ya. Ini aja selewat jam 10 nggak masalah, insya Allah. Iya ya, oke ya. Jadi kita Insya sepakat Allah. ya, insya Allah. Baik, baik. Mudah-mudahan Diusahakan Ramadan hadir. kita kuliahnya normal ya. Tapi setarnya itu mulai jam 9. 9 ya. 9 malam ya batasannya. 9 Siap. sampai jam 10 ya, cukuplah ya. Siap. Biar kita punya energi untuk besoknya saumnya. Biasanya malam ada waktu dewasa, Ustaz. Bagaimana? Ada waktu dewasa malam itu, Ustaz. Ada waktu apa? Waktu dewasa. Waktu dewasa ada. Masih banyak malam yang lain Ustaz Muslim. Iya betul, Ustaz Arifin, masih ada waktu yang lain, masih panjang. Ya. Oke, ya. Luar biasa ini. Ini udah pada dewasa semua. Muslim baru dewasa. Dewasanya dewasa awal lagi ya. Oke, itu aja ya. Selamat malam, selamat melaksanakan saum Ramadan. Iya. Kali ini bermanfaat. Amin. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mangga.